dahsyat luar biasa. Asal kalau nggak bakal dibuka pokoknya. Cek kalau ya. Cek. Oke, siap, siap. Nah, ini dia mentor Randy Apriandi ya, mentor kita semua, motivator kita semua yang akan membawakan materi selanjutnya ya. Nah, untuk mentor Randy, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan juga rezekinya. Insya Allah luar biasa ini yang hadir sekarang itu 100 lebih ya. Luar biasa. Ini Zoom yang terantusias, acara yang sangat luar biasa, yang dimana saya perhatikan dari awal mulai Zoom ini dimulai, ternyata antusias teman-teman semua itu sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan antusias ini akan menjadikan dobrakan baru yang dimana teman-teman semua bisa lunas utang riba dan bisa mempunyai mobil secara cash tanpa nyicil, tanpa riba. Dan insya Allah karena di bisnis ini bisnis yang sangat luar biasa bagi orang yang benar-benar serius menjalankannya. Alhamdulillah barusan ada cerita sedikit ya dari Kang Kusyandi yang dimana seorang tukang ojek gitu, seorang tukang ojek alhamdulillah bisa berhasil di bisnis ini. Nah itu bahwa akan menyadari untuk kita semua untuk sukses di bisnis ini kita nggak melihat latar belakang siapapun kita dimanapun ataupun usia berapapun bahwa di sini tuh bisa sukses gitu, di sini tuh bisa berhasil. Banyak dari tim saya pun juga ada yang tukang ojek, ada yang mantan tukang jahit yang kemarin Kang Adi bisa dapat mobil cash, ada juga yang baru lulus sekolah Kang Diki bisa dapat mobil, ada ibu rumah tangga dari Depok Mbak Dian bisa dapat motor. Nah, itu yang sangat luar biasa gitu. Jadi di bisnis ini tuh banyak banget dari latar belakang apapun bisa sukses di bisnis ini, bahkan dari tim-tim yang lain juga banyak juga yang berhasil, banyak juga yang bisa sukses di bisnis ini. Nah, apa sih kuncinya gitu? Kenapa sih kok bisa seperti itu? Apa sih yang mereka lakukan gitu? Mungkin teman-teman semua di sini apa khususnya untuk mitra baru juga banyak pertanyaan-pertanyaan gimana sih caranya saya bisa berhasil di bisnis ini? Gimana sih caranya saya bisa bisa secepatnya menjadi bukti di tempatnya ataupun di keluarganya bahwa bisnis itu sangat luar biasa. Betul gak? Banyak kan? Banyak itu pertanyaan-pertanyaan bahkan ke saya juga lewat apa WhatsApp, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Banyak yang bertanya lewat Facebook, nge-DM langsung. Banyak yang bertanya gimana sih caranya bisa bisa berhasil, gimana sih caranya bisa sukses di bisnis ini. Cuman kalau misalkan sama saya di apa dijawab satu persatu mungkin nggak mungkin kejawab juga gitu karena saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, makanya dengan adanya Zoom ini, mudah-mudahan ini jadi solusi juga buat kita semua. Oh, ternyata ini jawabannya. Karena banyak kan di antara kita, wah mas saya mah kayak gini, wah saya mah sibuk kerja, saya mah gini, saya gini, apakah saya bisa untuk sukses? Buktinya Kang Kusyandi aja mantan tukang ojek bisa gitu. Apalagi teman-teman, apalagi kemarin ada Kang Adim gitu. Kang Adim salah satu mitra saya orangnya pemalu, orangnya pendiam. Bahkan ketika lagi kumpul pun juga beliau nggak berani untuk sharing gitu. Ketika lagi kumpul pun juga beliau nggak berani untuk ikutan ngumpul sama kita. Saking kenapa? Saking pemalunya, saking pendiamnya, saking nggak berani untuk apa? Untuk sharing sama banyak orang. Tapi kenapa Kang Adim bisa sukses? Kenapa Kang Adim sekarang bisa apa? Bisa mempunyai mobil secara cash? Karena di bisnis ini 95% yaitu adalah apa? Keyakinan. Kalau misalkan teman-teman selalu bertanya, gimana caranya saya sukses di bisnis ini? Gimana caranya supaya saya bisa closing? Jangankan teman-teman semua, saya sama mentor-mentor yang lain, yang pertama kita pegang di bisnis ini adalah keyakinan. Karena 95% di bisnis itu adalah keyakinan. Kalau misalkan kita pengen sukses di bisnis ini, pegang 95% keyakinan dan 5%-nya teknik. Kalau misalkan kita yakin terhadap bisnis ini, kalau misalkan kita yakin terhadap impian kita, terhadap perusahaan, ya kita yakin terhadap
apa namanya tim kita yakin terhadap mentor kita, kitanya yakin terhadap produk kita, terhadap sistem kita, saya jamin pasti teman-teman sukses di bisnis ini. Teman-teman pasti berhasil. Karena kalau misalkan teknik nanti juga akan ngikutin. Kalau misalkan cara nanti juga akan ngikutin. Ketika kita udah benar-benar yakin di dalam di bidang bisnis ini bahwa kita sukses, bahwa kita berhasil, nanti akan muncullah ide-ide yang dinamakan apa? Feeling bisnis. Oh, ternyata saya tuh harus kayak gini. Oh, ternyata saya tuh harus seperti ini. Oh, ternyata pagi-pagi itu saya harus bikin postingan. Oh, ternyata saya tuh harus jemput bola. Oh, saya tuh harus promosi dan lain sebagainya. Kalau misalkan kitanya benar-benar yakin terhadap impian kita, maka kita akan fokus kepada tujuan kita. Kebayang nggak, kawan-kawan? Kalau misalkan teman-teman semua ketika keluar rumah, misalkan keluar rumah naik angkot ataupun apa mobil mobil umum atau kemana gitu, terus sama supir angkotnya ditanya, bang mau kemana? Wah, kemana aja bang, yang penting saya mah naik angkot aja. Kira-kira yang supir angkotnya responnya seperti apa? Pasti kebingungan. Ketika ditanya lagi, bang mau kemana? Ayo saya mah kemana aja, yang penting saya naik angkot emasnya aja. Ketika dia naik, pasti sama supir angkot dibawa keliling-keliling terus, yang akhirnya sampai kehabisan uang. Ketika udah kehabisan uang, masih mending kalau misalkan diturunkannya ketika di tempatnya dia naik. Tapi kalau misalkan diturunkannya di tempat yang jauh dari apa namanya dari tempatnya yang dari rumahnya, mau seperti apa gitu. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya ketika kita jalankan bisnis ini, ketika kita nggak punya tujuan, ketika kitanya nggak punya impian, maka teman-teman akan capek sendiri karena nggak punya tujuan. Gitu. Nah, maksudnya kita punya impian itu supaya apa? Supaya kita itu benar-benar punya tujuan ke depan bahwa kita bergabung di bisnis ini tuh untuk apa sih gitu. Kita tuh harus seperti apa? Nah, makanya itu kita harus benar-benar mempunyai keyakinan terhadap impian kita. Kita bergabung di bisnis ini untuk apa nih? Tujuannya apa? Kalau misalkan kita udah benar-benar impian kita udah besar, kita udah benar-benar yakin terhadap impian kita, maka kita akan paham, oh ternyata saya tuh harus seperti ini. Oh ternyata saya tuh harus pendampingan. Oh saya tuh ternyata harus presentasi. Saya harus bantu mitra kanan kiri saya. Supaya apa? Supaya mereka bisa berbonus. Karena yang namanya kita sebagai upline ataupun sponsor, ya kita mah efek gitu. Ketika kita bantu mitra di kiri kita bantu mitra di kanan kita, maka kita juga akan terbantu gitu. Ketika mitra yang di bawah kita kanan kiri kita bisa dapat bonus, ya kita juga pasti dapat bonus. Nah, makanya itu, karena kalau misalkan kita punya benar-benar kita punya impian, maka kita akan terarah gitu. Akan jelas, oh saya tuh harus kemana nih? Anggap aja contoh gini, kalau misalkan teman-teman semua posisi lagi di Bandung mau ke Jakarta. Posisi lagi di Bandung mau ke Jakarta. Kebayang nggak kalau misalkan kita fokusnya ke depan, saya harus ke Jakarta, saya harus ke tujuan saya, yang akhirnya kenapa? Karena kita nggak tahu jalannya gitu. Karena kita nggak tahu jalan dari Bandung ke Jakarta. Akhirnya kita buka Google Map. Kita buka Google Map, diklik map tersebut, maka nanti akan terarah lah peta-petanya. Oh, ternyata saya tuh harus belok ke kiri. Oh, saya tuh ternyata harus belok ke kanan. Jalannya harus ke sini, harus ke sini. Begitupun juga dengan bisnis ini. Ketika kita udah yakin terhadap impian kita, kliklah impian kita, maka kita akan tahu, oh ternyata saya itu harus seperti ini nih. Oh ternyata saya tuh harus presentasi nih hari ini. Oh ternyata malamnya saya tuh harus follow up, harus pembinaan, dan lain sebagainya. Makanya itu paling penting, keyakinan terhadap diri kita, terhadap impian kita, terhadap perusahaan, dan terhadap sistem ataupun mentor-mentor yang ada di tim kita. Milikilah keyakinan kalau misalkan karena gini, banyak orang yang konsultasi, kan katanya saya mah bingung gimana caranya meyakinkan orang. Kebayang nggak, saya mah bingung cara meyakinkan orang, gimana sih cara meyakinkan calon mitra saya? Gimana sih cara meyakinkan mitra-mitra saya supaya supaya pada bangkit, supaya pada aktif kembali? Sebetulnya jawaban semua itu sebenarnya ada di teman-teman semua. Jawabannya ada di Bapak Ibu semua. Ketika kita pengen meyakinkan seseorang, makanya kita dulu harus yakin. Ketika kita pengen meyakinkan calon mitra, kitanya dulu harus yakin. Karena kalau misalkan kita pengen meyakinkan orang lain, kalau misalkan kitanya masih ragu di dalam diri kita, kitanya masih was-was, wah saya mah takut nggak berhasil,
Wah, saya mah takut gini, takut gini, takut gini. Mohon maaf, mau sampai kapanpun teman-teman sulit untuk sukses di bisnis ini. Kalau tidak mempunyai keyakinan yang sepenuhnya di dalam diri teman-teman semua. Makanya itu munculkanlah ataupun tanamkanlah keyakinan kepada diri sendiri supaya apa? Supaya lebih mudah lagi jalankan bisnis ini. Nah, yang saya jalan apa yang saya pegang di bisnis ini, yang saya pegang ketika saya menjalankan bisnis ini, kuncinya apa ya? Kuncinya satu, saya yang penting saya yakin gitu. Saya nggak peduli lagi dengan keadaan saya yang waktu itu lagi minus sampai puluhan juta. Saya nggak peduli lagi dengan keadaan saat itu. Yang penting saya fokus ke depan gitu. Kadang banyak orang tuh mas, saya mah keadaannya kayak gini, saya mah sibuk kerja, saya mah lagi down, saya mah lagi gini, lagi gini, lagi gini. Keadaan teman-teman saat ini itu hasil keputusan di masa lalu. Tapi kemau seperti apa teman-teman di masa yang akan datang tergantung keputusan saat ini. Kalau misalkan kitanya masih ragu, kitanya masih nggak percaya diri, kitanya masih was-was, gimana mau ada perubahan? Katanya pengen sukses, katanya saya itu pengen closingan, saya tuh pengen jago sponsoran, saya tuh pengen jago pembinaan, pengen punya tim yang kuat, pengen punya tim yang benar-benar antusias. Sedangkan teman-temannya pun juga nggak mempunyai rasa seperti itu. Ketika kita pengen punya mitra yang aktif, kitanya juga harus aktif. Ketika kita pengen punya tim kita rame di grup, ataupun kita pengen punya mitra-mitra yang di bawah kita pengen antusias di grup, maka kitanya pun juga harus ikut rame di grup. Ketika mitra kita pengen jago closingan, maka teman-teman juga harus jago closingan. Karena mitra ataupun jaringan di bawah teman-teman semua itu adalah cerminan dari diri kita. Coba ada nggak di sini? Wah, saya mah mitranya masih kayak gini. Wah, saya mah masih sulit untuk closingan. Ada nggak di sini yang seperti itu? Karena kenapa? Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau misalkan kita pengen omset apa pengen omsetnya lebih dahsyat lagi, omset bulanan, omset mingguan dan lain sebagainya, maka kitanya harus berani gitu. Kitanya harus yakin, pokoknya saya nggak mau tahu, yang penting omset bulan ini harus besar. Yang penting tim saya harus pada jago closingan. Caranya gimana? Gak mau tahu. Yang penting saya yakin dulu. Ketika kita udah benar-benar yakin terhadap tujuan kita, maka nanti akan muncul. Oh, saya tuh harus nyentuh orang ini nih. Oh, saya tuh harus seperti ini. Saya tuh harus harus bikin contoh nih kepada mitra-mitra saya. Karena mereka yang namanya, apalagi untuk mitra baru, yang namanya mitra baru itu seperti seperti bayi yang baru lahir. Kebayang nggak? Mitra baru, bayi yang baru lahir, sama kita nggak didampingi, sama kita nggak dicontohin, sama kita nggak dibimbing. Kira-kira bayi yang baru lahir ketika udah dilahirkan langsung disimpan ataupun disimpan di mana saja, kira-kira kehidupannya mau seperti apa ketika nggak ada yang ngurus. Begitupun juga di bisnis ini, ketika kita closing nih satu orang, closing dua orang, langsung dampingi, bangun harapannya, bangun impiannya. Ketika kita udah bangun impiannya, bangun harapannya, lalu tetapkan target dan tujuannya. Tetapkan target dan tujuannya, dan baru dikasih tahu, nah ini loh langkah-langkahnya, mitra baru tuh harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Yang namanya mitra baru kan nggak harus presentasi. Yang namanya mitra baru itu nggak harus jago ngomong. Yang namanya mitra baru itu nggak harus jago kayak gini nggak harus. Yang penting gimana caranya mitra baru itu promosi, punya target tujuan, dan calon mitranya diarahkan ke mentor. Yang jelasin siapa? Mentor. Yang presentasi siapa? Mentor. Yang dapat bonus siapa? Yang mengenalkan kan? Coba, nikmat mana lagi yang kau dustakan di bisnis ini? Nah, itulah. Jadi kadang kita itu ngerasa ngerasa di bisnis itu dibikin beban gitu. Jadi ngerasa ngerasa di bisnis itu dibikin beban yang akhirnya ngerasa sulit di bisnis ini menjalankan gitu. Sebetulnya yang bikin sulit itu bukan bisnisnya. Kalau bisnis ini sulit, saya yakin nggak ada yang sukses di bisnis ini. Kalau misalkan bisnis ini gak mudah, pasti nggak ada yang sukses di bisnis ini. Tapi coba bayangkan, cek sekarang di PTBS, udah ribuan orang yang sudah berhasil. Apalagi sekarang, sebentar lagi kan kita mau GSS. Mau GSS tanggal 27 ya, tanggal 27 bulan ini. Itu pada peraih yang dihadirkan di GSS tersebut nanti 8.000 peserta. Nah, yang hadir aja udah 8.000, apalagi yang di luar sana. Berarti kenapa bisa bisa banyak seperti itu yang berhasil di bisnis ini? Berarti bisnis ini itu mudah. Bisnis itu sangat mudah bagi orang yang mau belajar.
bisnis ini akan sulit bagi orang yang nggak pernah mau belajar, nggak pernah konsultasi, nggak pernah apa namanya, nggak pernah sharing sama upline-nya, nggak pernah konsultasi kepada sponsornya, yang akhirnya ngerasa sulit di bisnis ini. Nah makanya itu, nah sama teman-teman fokuskan apa namanya, tanamkan kepada diri diri teman-teman bahwa teman-teman harus mempunyai keyakinan gitu, keyakinan yang dimana sebetulnya teknik closing di sini ya jujur saya jalankan bisnis ini, saya nggak jago presentasi, nggak jago menjelaskan produk, bahkan untuk produk pertanian pun juga saya nggak paham. Bahkan banyak belajar dari mitra-mitra saya. Tapi kenapa saya bisa bisa apa namanya, bisa ngerasa mudah gitu untuk bisa closingan di bisnis ini? Modalnya satu, keyakinan. Ketika ada calon mitra yang banyak kan kendalanya itu, saya mah nggak punya modal, saya mah masih ragu, saya mah kurang paham, saya minta izin dulu sama istri, sama suami, dan lain sebagainya. Banyak alasan-alasan, dan itu pun juga sama. Alasan ketika teman-teman presentasi, ketika mentor presentasi, semua kendala lapangan pasti sama. Yang membedakan hasil atau enggaknya tergantung kita cara meyakinkan mereka. Kadang kita mah gini, ketika ada calon mitra, wah ini mah MLM ya, wah ini mah multi level ya. Kadang kita tuh langsung down, loh kok calon mitra saya udah tahu multi level, loh kok kayak gini. Orang itu kan nanya, coba yang nanya salah nggak? Ini orang calon mitra kita tuh nanya, ini tuh multi level apa bukan? Nah karena responsif kita terhadap mereka seperti itu, yang akhirnya kita ngerasa, wah ini mah udah tahu multi level, kayaknya saya mah nggak akan closing, dia tuh udah pengalaman di multi level dan lain sebagainya. Jadi malah banyak ketakutan-ketakutan yang belum tentu akan kita dapatkan. Jadi responsif kita terhadap mereka yang terlalu berlebihan. Dia kan nanya, wah ini multi level belum? Bukan gitu. Wah ini makanya udah paham. Nah, seperti itu. Makanya dari apa namanya? Dari apa yang kita lakukan, munculkanlah keyakinan kepada diri kita. Karena kalau misalkan kita nggak punya keyakinan terhadap diri kita, sulit untuk sukses. Karena ingat teman-teman, yang namanya impian, yang namanya tujuan, itu dituntut untuk komitmen. Yang namanya impian itu dituntut untuk komitmen. Mau tidak mau, suka nggak suka, yang namanya impian, yang namanya tujuan itu dituntut untuk komitmen. Ada nggak di sini yang ketika bergabung di bisnis ini, ataupun teman-teman yang baru join, ataupun yang udah lama join, ada nggak perasaan yang lima, ah saya mah coba aja dulu bergabung di bisnis ini, mudah-mudahan sukses. Coba, ada nggak punya perasaan seperti itu? Silakan tulis di kolom komentar. Ah, saya mah mudah-mudahan aja bergabung di bisnis ini, mudah-mudahan saya sukses, mudah-mudahan saya bisa lunas hutang, mudah-mudahan saja saya bisa merubah kehidupan saya. Nah, kalau misalkan teman-teman semua, komitmen teman-teman semua hanya sekedar coba-coba, hanya sekedar mudah-mudahan, hanya sekedar insya Allah saja, hanya sekedar coba-coba saja, maka teman-teman semua berarti ada di level komitmen yang pertama, yaitu apa? Teman-teman semua lagi mempersiapkan 10% sukses dan lagi mempersiapkan 90% kegagalan. Kalau misalkan teman-teman semua ada di level yang pertama, ah coba aja dulu bergabung di bisnis ini, mudah-mudahan sukses. Ah coba aja dulu saya presentasi hari ini, ah coba aja dulu saya pendampingan, ah coba aja dulu saya follow up dan lain sebagainya. Ah saya coba aja dulu untuk bikin promosi di sosial media. Kalau misalkan komitmen kita hanya sekedar coba-coba, berarti teman-teman semua lagi mempersiapkan 90% kegagalan. Sekalipun kita sebagus apapun kita ya, karena kitanya mempunyai level komitmen coba-coba, yang akhirnya kenapa ketika kita nggak hasil, kok kenapa ya saya udah sekian bulan saya bergabung di bisnis ini, kok kenapa ya saya tuh kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini, kok kenapa ya saya udah bertahun-tahun bergabung di bisnis ini, ataupun udah sekian bulan saya bergabung di bisnis ini, kok hasilnya gini lagi gini lagi gini lagi. Yang akhirnya kenapa ya? Karena akhirnya itu kenapa? Karena kita mempunyai level komitmen yang pertama, karena kita mempunyai level komitmen hanya sekedar coba-coba. Yang akhirnya hasilnya seperti itu. Berarti teman-teman lagi mempersiapkan 90% kegagalan. Gitu. Lagi mempersiapkan 90%-nya itu kegagalan. Karena kita level komitmennya hanya sekedar coba-coba. Nah, kalau misalkan kita teman-teman pengen pengen berhasil di bisnis ini, berarti harus ada di level komitmen yang mana?
Saya akan bahas satu persatu. Nanti tinggal introspeksi diri, evaluasi, saya ada di level komitmen yang mana. Level komitmen yang kedua, hanya berusaha melakukan yang terbaik. Kalau misalkan teman-teman sekarang ada di level komitmen yang kedua, hanya apa namanya berusaha untuk melakukan yang terbaik, berarti teman-teman semua lagi mempersiapkan 30% keberhasilan dan 70% lagi mempersiapkan kegagalannya. Kalau misalkan kita menjalankan bisnis ini hanya apa? Hanya didasari komitmen kita hanya untuk melakukan yang terbaik. Yang penting saya mah presentasi aja, yang penting saya berjuang habis-habisan aja, yang penting saya mah presentasi kanan kiri, presentasi siang malam dan lain sebagainya. Kalau masalah hasil gimana nanti aja lah. Kalau masalah sukses nomor dua lah. Nah, kalau misalkan kita hanya berusaha menjadi yang terbaik, kita hanya berusaha melakukan yang terbaik, berarti teman-teman lagi melakukan apa namanya lagi posisi apa di level komitmen yang kedua, lagi mempersiapkan 70% itu kegagalan. Karena yang penting saya melakukan yang terbaik aja, masalah hasil gimana nanti aja. Lama kelamaan ketika karena misalkan wah kata mentor saya harus mempunyai impian yang besar. Kata mentor saya harus berani mengungkapkan impian yang besar. Karena kitanya apa seantusias mungkin kita punya impian yang besar, yang penting saya melakukan yang terbaik, yang akhirnya kenapa ketika target kita nggak tercapai, ketika target ataupun kita misalkan targetnya nih pengen pengen apa pengen kendaraan ataupun pengen motor mobil itu pengen 2 bulan, yang akhirnya malah terlewat targetnya, akhirnya kita down, akhirnya kita ngerasa menyerah. Wah, poin saya segini lagi nih. Wah, saya kayaknya nggak mampu nih untuk sampai ke target saya. Wah, saya mah kayaknya nggak sanggup untuk achieve-kan target saya karena kondisi saya seperti ini. Yang akhirnya kenapa? Yang akhirnya yang tadinya level komitmen untuk melakukan yang terbaik, akhirnya menurun jadi komitmen yang coba-coba. Kalau misalkan teman-teman berada di level komitmen yang seperti itu, mohon maaf, teman-teman semua lagi menyiapkan 70% kegagalan. Karena teman-teman hanya berusaha melakukan yang terbaik. Keyakinannya kurang. Yang penting saya mau prospek aja dulu. Yang penting saya mau presentasi aja dulu. Yang penting saya mau apa promosi aja dulu. Masalah hasil gimana nanti aja lah. Kalau teman-teman berada di posisi seperti itu, teman-teman sedang mempersiapkan 70% kegagalan. Nah, kalau misalkan kita pengen sukses di bisnis ini, kita pengen lunas hutang riba, kita pengen apa? Pengen berhasil di bisnis ini, minimal teman-teman harus berada di level komitmen yang ketiga. Nah, level komitmen yang ketiga apa? Level komitmen yang ketiga yaitu jadi kita itu harus harus mempunyai komitmen yang dimana kita tuh harus sukses gitu. Orang yang punya level komitmen yang ketiga, jadi mereka itu merasa saya harus sukses, saya pasti bisa, saya pasti berhasil, saya pasti sukses di bisnis ini. Ketika teman-teman punya komitmen seperti itu, saya harus bisa, saya pasti bisa. Kalau misalkan teman-teman punya level komitmen yang seperti itu, berarti teman-teman lagi mempersiapkan 70% keberhasilan, 30% kegagalan. Ya minimal teman-teman harus mempunyai level komitmen yang ketiga kalau misalkan pengen sukses di bisnis ini, bahwa saya harus sukses, bahwa saya harus bisa. Ketika orang yang punya level komitmen harus, dia tidak akan pernah melihat fakta keadaan. Saya nggak peduli lagi poin saya mau berapa, saya nggak peduli lagi dengan keadaan saya seperti apa, saya mau sibuk kerja, saya mau seperti apa, mau poin saya mau berapa, yang penting selama headline ketika kita pengen apa namanya pengen punya target sekian, misal sekian bulan 2 bulan saya harus tembus motor, apa 3 bulan saya harus tembus mobil, karena kitanya apa punya komitmen harus, karena kitanya pengen bener-bener punya rasa komitmen pasti bisa, teman-teman semua pasti nggak akan mungkin pernah melihat fakta keadaan yang seperti saat ini, nggak akan pernah melihat wah poin saya masih segini lagi, tidak akan, karena punya komitmen yang harus. Ketika tidak tercapai pun teman-teman nggak akan down, teman-teman semua itu nggak akan ngerasa ngeluh. Karena kenapa? Karena saya harus sukses gitu. Saya nggak peduli dengan keadaan saat ini, nggak peduli dengan poin saat ini. Apalagi yang sekarang yang mau yang apa yang detik-detik lagi mau tembus motor, yang detik-detik lagi mau tembus mobil, Pajero, rumah dan lain sebagainya. Ketika ketika peluitnya belum dibunyikan gitu,
selama peluit belum dibunyikan, kita jalan aja terus gitu. Kita berjuang aja terus. Jangan ngerasa bahwa, wah saya mah kayaknya gak mampu. Ketika orang punya komitmen harus, ketika orang mempunyai komitmen prinsipnya harus harus sukses itu pasti bisa. Dia tidak akan merasa, wah saya mah kayaknya gak mungkin sukses. Gitu. Saya mah kayaknya gak mungkin berhasil. Karena orang itu mempunyai rasa harus, rasa rasa pasti bisa sukses di bisnis ini tuh udah nggak ada lagi kata-kata yang seperti itu karena komitmennya beda. Saya waktu nembusin mobil yang pertama poin 75 lagi, saya targetin 3 hari, 2 hari waktu itu saya targetin 2 hari, poin 75 dari apa mau menembusin ke mobil. Saya nggak pernah lihat fakta keadaannya saat itu, yang penting gimana caranya 2 hari saya harus tembus. Caranya seperti apa? Gak mau tahu. Saya sentuh semua jaringan saya kanan kiri. Saya bantu supaya mereka berbonus, persentasian. Saya promosi diperbanyak lagi. Karena dalam diri kita dalam diri saya merasa saya tuh harus sukses di bisnis ini 2 hari gimana pun caranya. Saya harus berhasil gitu. Dan alhamdulillah 2 hari menuju ke 3 hari pagi-paginya 75 poin itu beres. Coba teman-teman, 75 poin 2 hari, ketiga harinya pagi-pagi udah beres. Waktu jam 5 pagi ya, jam 5 pagi dari 75 poin selama 2 hari, itu napas ketiga harinya pagi-pagi habis sholat subuh, itu poin tinggal 11 lagi. Habis sholat subuh poin tinggal tinggal 11 lagi, saya terdiam, saya harus ngapain? Karena saya ngerasa bahwa harus, saya nggak peduli lagi. Saya pull up lagi, saya minta doa kepada istri saya, kepada orang tua dan keluarga saya hubungin semua yang minta doanya. Yang penting saya hari ini harus tembus. Ya karena kitanya punya komitmen harus, perjuangannya beda gitu. Dan alhamdulillah 11 poin, dalam 11 poin itu 1 jam beres. 2 hari, 3 hari juga kurang gitu. 75 poin, apalagi ini yang sedikit lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman semua mempunyai komitmen harus yang seperti itu, karena kitanya komitmen kita pasti bisa, pasti sukses. Cara menjalankannya pasti beda. Gak ada lagi keluhan. Wah, gimana kalau misalkan kayak gini? Wah, gimana kalau misalkan kayak gitu? Itu sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi seperti gimana-gimananya. Udah nggak ada lagi ketakutan. Udah nggak ada lagi rasa kekhawatiran. Karena kenapa? Karena keyakinan kita yang akan mempengaruhi closingan kita. Karena keyakinan kita yang akan memperbesar omset kita. Karena keyakinan kita lah yang akan mempercepat kita sukses di bisnis ini. Calon mitra kita mau gabung gimana terhadap kita kalau misalkan kitanya masih ragu. Sekalipun kitanya nggak berbicara, pas saya mah takut nggak sukses di bisnis ini. Sekalipun kita nggak mengungkapkan kepada orang lain karena kitanya merasa ragu, gimana orang lain mau yakin terhadap kita? Karena keyakinan kita ataupun kepercayaan kita itu akan terasa terhadap calon mitra kita, akan tertransfer energi keyakinan kitanya terhadap mereka. Makanya teman-teman tanamkan keyakinannya gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen sukses di sini, jangan pernah melihat fakta keadaan, saya emang nggak bisa presentasi, saya masih sibuk, saya emang gini, saya emang gini. Hilangkan semua alasan-alasan itu. Yang penting fokus ke depan. Ketika orang itu udah yakin, ketika komitmennya harus, dia nggak akan pernah lihat keadaan. Mau itu sesakit apapun perjuangannya, mau sebanyak apapun penolakannya, yang dia fokuskan apa? Ke depan. Saya nggak peduli lagi penolakan, saya nggak peduli lagi dengan hinaan. Yang penting saya fokus ke depan, ke tujuan saya. Bahwa saya sukses, bahwa saya akan berhasil, bahwa saya akan bisa mewujudkan impian-impian saya. Karena kenapa? Karena kita ingat kembali ada keluarga kita yang menunggu kita di rumah, ada anak istri kita, ada suami ataupun istri, ada orang tua dan semua saudara-saudara kita menunggu kita di rumah. Jangan sampai ketika kita lama sukses di bisnis ini yang akhirnya orang yang kita cintai meninggalkan kita di dunia ini. Kenapa saya sekarang masih berjuang? Kenapa sekarang udah membuktikan bisa dapat motor, bisa dapat mobil? Kenapa saya masih online sampai pagi? Kenapa saya masih jam 4 pagi masih presentasi? Kenapa pas adzan subuh saya masih presentasi? Baru bisa selesai presentasi.
Kenapa jam 3 pagi saya masih online? Kenapa jam 2 pagi saya masih pembinaan sama tim yang di luar negeri? Padahal saya kalau misalkan bisa apa namanya, kalau misalkan teman-teman melihat, wah saya udah dapat mobil kok, bonus aja udah masuk kok, setiap hari bisa masuk. Kalau misalkan saya berpikiran kayak gitu, tim ini gak akan berkembang. Tapi yang saya pikirkan itu bukan bagaimana caranya saya dapat bonus, tapi bagaimana caranya saya bantu mitra kanan kiri saya bisa berbonus, karena kita mah efek. Hanya itu, kitanya harus harus mempunyai rasa 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 harus gitu. Saya harus sukses. Ketika kita udah mempunyai komitmen yang kayak gitu, gitu gak akan ada lagi alasan, gak ada lagi keluhan-keluhan. Kitanya fokus ke depan. Kebayang gak? Saya yang udah membuktikan bisa dapat 8 bulan, bisa dapat mobil. Jam 3 pagi masih presentasi. Tanya aja sama tim saya, sama mitra-mitra saya. Saya jam 3 pagi masih prospek. Apa kabar dengan yang baru merintis? Ketika ditolak satu kali, dua kali, mah saya mah kayaknya sulit jangan bisnis ini. Duh, saya mah sakit hati, dihina. Duh, saya mah kayak gini, kayak gini. Gimana teman-teman mau jadi pejuang? Ketika ditolak satu kali, dua kali malah ngedown. Gimana teman-teman mempunyai karakter suksesnya di dalam diri teman-teman? Kalau cuma dihina sekali, dua kali malah ngedown. Katanya pengen sukses. Katanya pengen mewujudkan impian-impiannya. Katanya pengen membahagiakan orang tua, pengen membahagiakan anak, istri, suami, dan semuanya. Tapi ketika ditolak satu kali, dua kali, down. Ketika dihina sama saudara, sama teman-teman, malah melemah semangatnya. Justru ketika keadaan kita lagi posisi sekarang lagi di bawah banyak penolakan kayak ataupun banyak hinaan, sebetulnya di bisnis ini itu nggak ada penolakan. Nggak ada penolakan di bisnis ini. Kalau teman-teman percaya, di bisnis ini nggak ada yang namanya penolakan. Yang ada hanyalah menunda. Menunda untuk join. Coba di sini, ada nggak teman-teman ataupun Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom malam hari ini, ketika di presentasi, apakah waktu itu langsung join? Coba jawab di komentar. Ketika waktu itu dipresentasi sama sponsornya, apakah itu langsung join? Atau menunda 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan dulu? Tapi kenapa? Sedangkan kita aja waktu diinformasikan nggak langsung join. Kita aja waktu dipresentasi sama sponsor kita nggak langsung join. Tapi sekian bulan lagi kita langsung join. Tapi kenapa ketika ketika teman-teman presentasi, ketika calon mitranya nggak langsung join, kenapa harus down? Kita harus sadar kita juga di awal seperti itu. Kita juga di awal nggak langsung join. Karena kenapa? Karena 80% closing itu 80% itu apa namanya follow up, pengulangan. 10% itu penerimaan. Kalau misalkan teman-teman pengen banyak sponsoran, pengen banyak closingan, perbanyak database-nya, perbanyak calon presentasinya. Bukan ini bukan malah gini, calon mitranya upah, calon mitranya makan udah sedikit, ketika ditolak ataupun ada penundaan kitanya malah kurang semangat, ya gimana mau sukses, gimana mau berhasil. Justru ketika banyak apa namanya, banyak penolakan, saya langsung menyerahkan diri. Wih, dahsyat. Kalau misalkan langsung menyerahkan diri, berarti saya yakin nanti ada calon mitra yang tiba-tiba priority menyerahkan dirinya langsung. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ketika ketika teman-teman pengen pengen apa? Ketika sekarang banyak banyak yang menghina, banyak ketika di presentasi calon mitranya itu, wah saya mah takut ketipu, wah saya mah takut gini, takut gini, takut gini. Coba cek diri kita waktu pertama diinformasikan bisnis ini. Apakah kita merasa seperti itu? Apakah kita merasakan hal yang sama seperti itu? Wajar gak calon mitra kita sekarang belum join? Wajar gak calon mitra kita sekarang nggak langsung join terhadap kita? Karena mereka pun juga merasakan hal yang sama. Takut ketipu lah, takut nggak sukses lah, takut nggak jago ngomong lah, takut gini lah, takut gini lah. Jadi ketika kalau saya pribadi ya, jujur saya selalu bilang kepada tim saya, ketika dapat penolakan, alhamdulillah. Ketika dapat penolakan, misalkan dapat penolakan, alhamdulillah, bersyukur. Dapat penolakan si, misalkan kita presentasi ke si A, alhamdulillah ditolak. Ke presentasi ke si B ketika belum gabung, alhamdulillah. Ke si C belum gabung lagi, alhamdulillah. Karena kenapa? Dari 100 orang ya,
dari 100 orang yang kita presentasi, misalkan sama Allah itu udah dikasih jatah nih 100 orang nih untuk kita presentasi. Misalkan dari apa namanya yang bisa kita closingkan itu di angka 40. Nah, dari 1 ke 40-nya itu mau seberapa lama dihabiskannya? Mau 1 hari kah? Mau 2 hari? Mau 1 minggu? Mau 1 bulan? Atau mau 1 tahun? Karena sama Allah udah dipersiapkan bahwa kita itu dapat penerimanya itu di nomor sekian gitu. Dapat penerimanya itu di nomor sekian. Nah, itu jatah penolakan ataupun jatah penundaannya itu mau dihabiskan seberapa lama, seberapa cepat. Jadi ketika kita presentasi dapat penundaan, alhamdulillah. Ketika ada yang menghina, alhamdulillah. Karena itu akan dijadikan motivasi buat kita untuk lebih semangat lagi jalankan bisnis ini, untuk lebih bangkit lagi, untuk lebih cepat membuktikan. Antusias. Coba kalau misalnya saya ngisi materi di Zoom seperti ini, misalkan, oh iya Bapak Ibu, gimana kabarnya, sehat, kayak gini. Yang paling pesertanya pada ngantuk. Tapi kalau misalkan kitanya antusias, kitanya yakin, kan nanti auranya akan terbawa gitu, akan masuk ke calon mitra kita. Coba kalau misalkan kita kepada calon mitra kita, oh ya Mas, ini bisnisnya itu sangat luar biasa, bisa dapat baru sponsor, bisa dapat mobil, kayak gini, gimana menurut Mas? Coba kebayang nggak kalau misalkan kita presentasi seperti itu, gimana respon calon mitranya? Tapi kalau misalkan kitanya antusias, kitanya berenergi, kitanya benar-benar apa namanya mau apa menampilkan keyakinan kita terhadap calon mitra. Mas, pokoknya kalau misalkan Mas bergabung di bisnis ini, banyak orang lain yang udah sukses di bisnis ini. Banyak orang lain yang sudah terbebas utang dan riba. Tuh Mas, contohnya seperti ini Mas. Nah ini produknya seperti ini. Kitanya antusias. Jadi orang-orang bergabung itu bukan karena mereka paham, tapi karena mereka melihat siapa yang menyampaikan. Karena sedetail apapun menjelaskan sistem, sedetail apapun menjelaskan produk, itu nggak akan mungkin paham. Coba sekarang yang ada di Zoom ini, apakah sekarang udah benar-benar paham tentang sistem di PTBS? Belum kan? Tapi kenapa bisa join? Kenapa bisa bergabung di bisnis ini? Padahal belum paham. Karena melihat orangnya kan, melihat orang yang menyampaikannya, mereka bisa membangun harapan. Karena yang saya nih, saya kasih bocoran sedikit. Teknik closing saya di bisnis ini, saya nggak pernah menjelaskan bonus pasangan. Nggak pernah, paling sering sekali 2 kali mungkin menjelaskan bonus pasangan. Yang saya lakukan presentasi di bisnis ini sangat simpel. Presentasian saya sangat simpel. 15 menit aja udah cukup, itu udah kelamaan 15 menit itu. Yang saya utamakan di bisnis ini, yang ketika saya presentasi lebih ke ilmu kehidupan. Gimana caranya sih calon mitra itu ngerasa bahwa ini tuh solusi buat buat mereka gitu. Karena kan udah jelas visi misinya juga untuk membantu umat terbebas hutang dan riba, bukan untuk dapat bonus sponsor, bukan untuk dapat bonus pasangan. Udah jelas visi misi perusahaan apa? Membantu kan? Yang namanya membantu apa? Ya kita niatkan kepada diri kita bahwa kita itu bergabung di bisnis ini untuk membantu sebanyak-banyaknya orang supaya mereka terbebas hutang dan riba. Membantu sebanyak-banyaknya orang supaya mereka dapat penghasilan. Membantu sebanyak-banyaknya orang supaya mereka bisa dapat motor, bisa dapat mobil, bisa dapat rumah. Jadi kita presentasi itu bukan karena kita pengen dapat bonus sponsor, tapi niatkan kepada diri kita. Kita pengen dapat apa? Kita pengen ngebantu sebanyak-banyaknya orang. Coba beda loh orang orang yang presentasi hanya sekedar pengen bonus doang sama niatnya pengen ngebantu beda. Beda. Cara memotivasinya, cara mengungkapkan kata-katanya beda. Ya karena kalau misalkan kita tujuannya pengen hanya dapat bonus doang. Ketika mereka nggak gabung pasti sakit hati. Wah, wah, misalkan Pak Mentor ataupun leader, saya mah udah ditolak sekian orang nih, saya mah sakit hati kayaknya sulit di bisnis ini. Ya karena tujuannya bonus sponsor, tujuannya pengen sukses sendiri. Tapi ketika kita pengen sukses, apa namanya, pengen membantu orang supaya sebanyak-banyaknya orang supaya bisa sukses, niatnya kita ngebantu, mau ditolak, mau dihina, mau dilecehkan, mau apapun itu alasan dari calon mitra, bodoh amat. Yang penting saya mau udah niatkan pengen ngebantu orang itu.
Pegang kata-kata itu. Ketika ketika apa? Ketika ada penundaan, alhamdulillah bodoh amat mau join ataupun enggak. Saya mau presentasi lagi orang yang mau menerima saya. Ketika ada penundaan dari satu orang, cari lagi orang yang mau menerima. Apa? Dapat penundaan lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi, pasti dapat. Pasti dapat. Kenapa kita sekarang belum dapat? Ya karena kitanya mencarinya masih ragu. Ah, kemarin juga saya belum diterima kok. Saya presentasi lagi kayaknya saya belum diterima lagi. Yang akhirnya kenapa? Yang akhirnya kita ngerasa down. Yang akhirnya kita sulit untuk di bisnis ini. Tapi kalau misalkan kita punya prinsip bodoh amat, mau ditolak bodoh amat, mau ada yang menghina bodoh amat, yang penting saya mau niatkan membantu. Ingat kata mentor waktu saya di Zoom, saya jalankan di sini untuk membantu. Ketika besok presentasi ada yang nolak bodoh amat. Saya mah pengen ngebantu kok. Ketika kalian bergabung di bisnis ini, kan yang sukses untuk siapa? Ya untuk kalian sendiri. Karena saya mau teman-teman kalian misalkan ke calon mitranya, teman-teman mau gabung ataupun enggak pun juga ya itu untuk teman-teman sendiri, bukan untuk saya. Karena teman-teman nggak gabung pun ya saya mah tetap jalan, saya mah tetap presentasi gitu, saya mah tetap bantu sebanyak-banyaknya orang. Semakin kita semakin kita banyak presentasi, semakin kita membuktikan. Ketika kita dapat bonus, langsung share di postingan. Karena kenapa? Orang yang belum gabung itu lagi mantau kita. Bisnis itu beneran nggak sih? Bisnis ini tuh sungguh-sungguh nggak sih? Karena mereka nggak tahu sistem yang ada di bisnis ini. Kenapa mereka belum gabung? Nggak, karena mereka belum paham. Kenapa mereka belum gabung? Karena mereka belum lagi cari modal. Jadi di sini tuh nggak ada penolakan. Yang belum gabung itu cuma dua hal. Yang pertama mereka belum paham. Terus yang kedua karena mereka lagi cari modal. Kalau mereka paham, pasti join. Duh, gimana kata calon mitranya udah paham, tapi kenapa masih belum join? Berarti mereka lagi cari modal. Positif aja. Kita kan di sini kita pengen rezeki dihasilkan dari apa? Dari hal positif kan. Kalau misalkan pikiran kita negatif, gimana kita mau dapat rezekinya? Makanya kitanya harus selalu positif. Ketika kita dapat penundaan, ya berarti dia tuh belum paham. Ketika kita presentasi, dia itu menunda lagi. Oh ternyata mereka tuh lagi cari modal. Itu aja pegang. Tapi gimana katanya dia itu orang kaya, dia tuh udah paham tapi belum join. Oh berarti itu bukan jodohnya dia. Cari lagi yang mau. Bodoh amat. Pegang prinsip itu. Bodoh amat. Ketika misalkan besok nih ada penundaan lagi ketika presentasi dapat penolakan, alhamdulillah, bodoh amat. Saya cari lagi yang mau menerima. Itu aja. Jadi happy, enjoy, nggak dibawa baper. Ini mah baru baru presentasi 2 hari. Duh, plan atau leader, kok saya ditolak ya? Wah, saya mah sakit hati. Tadi dibilang penipu, dibilang ini, dibilang ini. Katanya pengen jadi pejuang, katanya pengen jadi leader kuat. Gimana kita punya apa? Gimana kita jadi leader yang kuat gitu? Gimana kita mau jadi macan? Sedangkan mental mental kita aja mental kucing. Kitanya lemah. Gimana gimana tim kita akan kuat gitu? Gimana tim kita akan semangat? Kalau misalkan kitanya sendiri malah lemah, kitanya harus kuat, kitanya harus semangat, berikan contoh terhadap mereka. Nah, teknik saya closing yang tadi. Nih, teman-teman semua, yang namanya dokter bisa mengasih obat terhadap pasien dengan cara apa coba? Yang namanya seorang dokter bisa mengobati pasiennya ketika mereka pengen mengobati pasiennya itu dengan cara apa? Dengan cara ngasih obat kan? Tapi seorang dokter nggak mungkin bisa ngasih obat kalau misalkan belum tahu penyakitnya apa. Gimana? Coba ketika kita lagi sakit datang datang nih ke rumah sakit, pasti ditanyakan sama dokter, sakit apa bu? Nggak langsung dikasih obat kan? Sakit apa nih mas ataupun bu? Pasti kayak gitu, pasti diperiksa dulu. Ketika udah diperiksa kan tahu penyakitnya. Setelah udah tahu penyakitnya, barulah dikasih obat sama dokter. Nah, ini loh untuk penyembuhannya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, begitupun juga di bisnis ini. Kita gak mungkin bisa mengclosingkan orang, kita gak mungkin bisa mengajak orang gabung di bisnis ini. Kalau misalkan dianya nggak ngerasa butuh. Kalau misalkan mereka nggak ngerasa bahwa ini tuh solusi buat mereka. Nah, gimana caranya supaya bisnis ini solusi buat mereka? Kitanya harus banyak nanya, masuk dulu ke kehidupannya,
Tanya dulu kesibukannya apa, kegiatan sehari-harinya apa. Ketika kita udah tahu nih kesibukan mereka apa, kita tanya contoh nih misalkan gini. Oh iya Mas, ataupun Mbak, kesibukan sekarang apa? Misalkan saya mah kerja. Kerja di mana Mas? Udah berapa lama kerja? Wah, saya mah udah kerja udah 4 tahun, 5 tahun misalkan. Wih, dahsyatnya luar biasa. Mas ataupun Mbak kerja selama 5 tahun kayaknya nyaman banget kerja di sana. Pasti gajinya besar ini. Nah, setelah digituin, pasti calon mitranya jawab, ya Mas, yang namanya kerja yang gini-gini aja hasilnya juga terbatas. Tapi Mas kebayang nggak lagi kerja, Mas lagi kerja sekalipun gajinya terbatas, tapi Mas bisa dapat penghasilan kedua, kira-kira enak apa enak? Kebayangnya sambil kerja kita bisa punya penghasilan kedua. Ya emang bisa gitu Mas, misalkan seperti itu. Nah, justru itu Mas, makanya kalau saran saya Mas tuh jangan paham tentang bisnis ini. Karena kalau misalkan Mas paham, nanti Mas keenakan. Sambil kerja bisa dapat penghasilan kedua, sambil kerja bisa dapat mobil cash Mas. Contohnya seperti ini. Edifikasi orang yang udah berhasil. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan calon mitra kita ibu rumah tangga, kasih orang yang ibu rumah tangga yang dapat bonus. Kalau misalkan laki-laki, kasih laki-laki yang dapat bonus. Jadi dibikin persamaan. Tuh ini juga ibu rumah tangga usia sekian bisa dapat bonus. Apalagi Mbak, makanya saran saya mah jangan paham Mbak. Kalau misalkan Mbak sampai paham di bisnis ini, nanti bisa kayak 7 turunan, 8 belokan, 9 bundaran, 10 tanjakan lagi. Sambil dikasih emot. Kan dianya nanti ketawa-ketawa. Oh kayak gitu ya. Jadi dibikin enjoy, dibikin nyaman. Kan nggak mungkin juga ketika ketika kita di jalan nih, ada seorang cewek misalkan lewat. Oh ya Mbak, saya tuh suka sama Mbak. Kira-kira gimana mau diterima apa kabur nih? Misalkan ada satu orang nih di jalan, oh ya Mbak, saya tuh suka sama Mbak, kira-kira mau diterima apa mau kabur? Nanti kabur kan? Ini siapa sih orang itu? Kok tiba-tiba bilang kayak gitu? Nah sama di bisnis ini pun juga, jangan jangan asal nembak. Ada ice breaking dulu gitu, ada basa-basi dulu. Nah ketika kita udah tahu nih kehidupan mereka, misalkan calon mitra kita ada yang lagi kesulitan keuangan ataupun lagi banyak hutang dan lain sebagainya. Nah, jadikan bisnis ini tuh solusi buat mereka. Ketika bisnis itu udah jadi solusi buat mereka, kita kasih tahu nih profil perusahaannya seperti ini, sistemnya seperti ini dan lain sebagainya, ataupun apa bikin atur waktu untuk nelpon nanti digabungin sama mentor. Nah, ketika mereka udah ngerasa bisnis ini tuh solusi buat mereka, modal itu bukan lagi jadi alasan. Modal itu bukan lagi jadi alasan karena kenapa? Karena mereka itu ngerasa ini tuh jadi solusi buat mereka gitu. Kalau misalkan saya nggak bergabung di bisnis ini, mau dengan cara apa lagi kalau misalkan di luaran sana? Mau dengan cara apa lagi dengan mewujudkannya? Nah, teknik saya ujungnya seperti ini. Coba Mas ataupun sama Mbak, kalau misalkan Mbak nggak bergabung di bisnis ini, kalau misalkan Mas nggak bergabung di bisnis ini, untuk mewujudkan impiannya mau dengan cara apa di luaran sana? Sekarang misalkan pengen mobil, harga 200 jutaan lah, yang dari merek A gitu ya, Ayla, Avanza gitu ya, Agya, ya huruf A aja semuanya. Anggaplah misalkan harganya 200 juta. Kalau misalkan dengan cara nabung, sekarang bisa nabung berapa per bulan? 1 juta sebulan. Berarti untuk 200 juta butuh waktu berapa lama? 200 bulan. Nah, yang jadi pertanyaannya, mobil sekarang sama dengan 200 bulan kemudian apakah masih sama 200 juta? Sedangkan yang namanya inflasi kan terus-terusan naik. Berarti dengan cara nabung itu bukan jadi solusi. Dengan cara nyicil, oke lah dengan cara nyicil misalkan sekarang kita punya DP, bisa untuk bayar cicilannya ataupun kreditannya. Yang namanya kita kerja, kan itu nggak bisa menjamin untuk selamanya. Gimana kalau misalkan tiba-tiba di depan sana kita diberhentikan di pekerjaan kita? Gimana untuk cicilan kita? Apalagi dosa riba sangat besar. Berarti solusinya harus apa? Dengan nabung tidak bisa, dengan nyicil nggak bisa. Berarti solusinya apa? Bergabung di PTBS dengan 2.600.000 kita bisa dapat penghasilan, kita bisa mewujudkan impian-impian kita bisa bebas waktu. Modal sekali seumur hidup, caranya dibantu, caranya langkah-langkahnya dibimbing, masnya bisa dapat hasil. Kira-kira mau apa mau? Udah kayak gitu. Presentasi saya kayak gitu, simple. Misalkan cara menjalankannya seperti apa? Gampang. Mas sekarang ada teman ada berapa orang? Dari mulai teman, saudara, keluarga, mantan pacar, mantan kasih gelap, kasih terang dan lain sebagainya misalkan ya. Semuanya di absen. Ada berapa orang teman-temannya? Sok kenalin ke saya, ceritakan tentang bisnis ini. Apa namanya? Ceritakan manfaat produk yang sudah Mas ataupun Mbak rasakan, ceritakan ke sebanyaknya orang. Ketika mereka bertanya, serahin ke saya.
Saya sebagai upline mas, saya sebagai sponsornya siap bantu untuk membantu presentasinya. Ketika calon mitra itu nanya, misalnya cara menjalankannya seperti apa? Gampang cara menjalankannya. Kenalin temannya ke saya bantu presentasi, masnya yang dapat bonus. Bonusnya berapa? 400.000 dari satu paket. Dibayarnya kapan? Besok. Hari ini diproses, besok langsung dibayar. 400.000. Nah, kalau misalnya yang daftarnya 7 paket, berarti 400.000 dikali 7, 2,8 juta dalam satu hari. Kebayang nggak dikali sebulan udah berapa? 400.000 aja dikali sebulan udah berapa? 12 juta. Tadi dari modal berapa? 2.600.000. Modal cuma satu kali dari satu bonus aja, Mas. Bisa bisa dapat jutaan. Satu hari minimal 400.000. Caranya gimana? Kenalin teman-temannya ke mentor, mentor yang jelasin, Masnya yang dapat bonus. Simple. Oh, kayak gitu ya cara menjalani ya. Cukup promosi, cerita, kenalin teman-temannya, mentor yang jelasin, mentor yang presentasi, yang dapat bonus siapa? Yang mengenalkan. Jadi jangan dipersulit gitu. Ketika kita lagi presentasi ke calon mitra itu jangan dipersulit. Kadang yang bikin apa? Kadang yang bikin kita nggak closing itu ya karena kitanya mempersulit cara penyampaiannya. Wah, harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, harus belajar edifikasi dan lain sebagainya. Baru aja mau join udah dikasih beban. Kitanya harus simpel, simpel cara penyampaiannya supaya untuk mempermudah karena kan itu faktanya kan. Coba teman-teman yang mitra baru, yang belum bisa presentasi kan kayak gitu. Kenalin teman-temannya kan, mengenalkan teman-temannya ke tim, yang dapat bonus siapa? Yang mengenalkan. Bahkan saya mah selalu nantang ke semuanya, kepada tim saya, kepada mitra-mitra di tim saya, mau berapa puluh orang pun yang mau dipresentasi, silakan serahin. Saya online dari pagi sampai pagi lagi. Kan saya selalu kayak gitu kepada tim saya. Semangat terus gitu. Makanya kalau kenapa kenapa seperti sekarang bulan ini, kenapa omset besar? Kenapa saya kemarin waktu di bulan ini, bayang nggak? Bonus kemarin aja 9 hari itu nyampe 10 juta. Kenapa hasilnya seperti itu? Ya karena kitanya harus mau capek. Kalau saya di luaran sana pengen hasil 10 juta mau kerja kerja apa? Tapi di bisnis ini online, ngopi, jalan-jalan dibayar 10 juta 10 hari. Kok bisa kayak gitu ya? Kitanya harus capek. Kitanya harus perbanyak lagi presentasinya. Ini mah pengen dibayar jutaan setiap hari presentasi. Hari ini presentasi, besok enggak. Hari ini bikin promosi, besoknya enggak. Gitu. Jadi kitanya harus bener-bener kayak gini lah. Sekarang kita yang namanya apa? Yang namanya kerja lah. Yang namanya kerja, kerja kan sebulan kita kerja baru dibayar kan. Kenapa orang yang kerja bisa komitmen, bisa konsisten masuk setiap hari, bisa komitmen terhadap pekerjaannya, bisa punya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Karena kenapa? Karena mereka tahu bahwa bulan depan mau dibayar, bahwa bulan depan mau dapat gaji. Nah, itu aja yang dibayar sebulan sekali, kita komitmen loh. Yang dibayar sebulan sekali kita bisa tanggung jawab, kita bisa konsisten. Nah ini di PT BES yang bisa dibayar setiap hari, yang bisa dapat penghasilan setiap hari, kenapa nggak diterapin prinsip yang seperti itu? Yang sama halnya seperti kita di tempat pekerjaan kita. Kita kan karena nggak mau kan, nggak mau dipecat sama bos kita, nggak mau dimarahin. Pagi-paginya kita berangkat kerja, sorenya baru pulang. Setiap hari terus kayak gitu, selama sebulan baru dapat gaji. Tapi di PTBS yang dibayar setiap hari, kenapa nggak konsisten? Kenapa nggak lebih komitmen? Kenapa nggak lebih tanggung jawab menjalankan bisnis ini? Padahal di bisnis ini dibayarnya setiap hari. Dan luar biasanya di bisnis based corporation ini, kita penghasilannya dibayar, dapat gitu ya. Mulai bonus harian, mingguan, dan bulanannya royalti kita dapatnya. Untuk kebutuhan sehari-hari aja, kita bisa kita bisa dapetin dari bonus-bonus itu. Dan untuk mewujudkan impian kita dari mulai umroh, motor, mobil sampai rumah, kita nggak harus nabung. Nah, yang saya bikin enjoy di bisnis ini tuh itu, gitu. Yang bikin enjoynya itu karena karena untuk apa ya? Untuk kebutuhan sehari-hari itu ya kita bisa dapetin dari bonus harian, mingguan, gitu. Nah, sedangkan untuk apa namanya untuk impian kita seperti mulai motor, mobil sampai rumah, kita nggak usah mikirin. Semakin besar bonus kita, semakin cepat kita mendapatkan ribu-ribu. Karena semua itu akan kita dapatkan, itu udah suatu kepastian akan kita dapatkan. Kalau misalkan kita nggak berbonus, ya gimana kita mau dapat gitu. Gimana kita mau cepat di bisnis ini. Makanya itu buat teman-teman semua,
tanamkan komitmen yang minimal kita tuh mempunyai komitmen harus ngotot kitanya gitu. Kitanya harus ngotot. Kalau misalkan kitanya nggak ngotot jalankan bisnis ini, sama halnya kayak gini loh. Kayak misalkan teman-teman nanya nih ke saya, Kang, misalkan, Kang, gimana sih caranya saya sukses di bisnis ini? Terus sama saya tuh kepalanya dimasukin ke air. Kepala teman-teman sama saya dimasukin ke air. Kira-kira mau pasrah diem gitu aja, apa mau bangkit untuk apa? Untuk bangkit dari air tersebut? Pasti bangkit kan? Kebayang nggak kita nih kepala dimasukin ke air, gimana kita mau bernafas? Gimana kita mau menghirup udara? Gitu. Nah, teman-teman punya nggak impian yang halnya seperti itu? Yang sama halnya seperti kita butuh udara. Teman-teman punya nggak impian yang sama halnya kita tuh lagi butuh udara? Mau kita contoh misalkan nih, teman-teman nggak bisa renang, terus sama saya itu dimasukin ke kolam yang sangat tinggi. Misalkan dalam kedalaman 3 meter sama saya dimasukin ke air tersebut. Kira-kira mau pasrah di kolam tersebut atau mau berusaha untuk apa namanya untuk ke atas untuk bisa bernapas? Pasti berusaha kan, padahal nggak bisa renang. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena butuh udara. Sekalipun nggak bisa renang. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang hadir di Jumat malam hari ini, punya nggak kita impian yang sama halnya seperti kita butuh udara? Kita udah nggak peduli lagi dengan fakta keadaan kita saat ini. Kita udah nggak peduli lagi dengan apa namanya dengan hinaan, dengan penolakan dan lain sebagainya. Karena kita tuh mempunyai komitmen harus dan kita punya prinsip bodoh amat dengan apapun yang mereka bilang. Yang penting saya sukses, yang penting saya berhasil. Itu. Jadi seperti itu teman-teman semua, munculkanlah komitmen seperti itu karena saya juga bisa berhasil di bisnis ini, bisa di titik seperti saat ini ya karena saya mempunyai prinsip yang itu. Saya harus sukses gitu. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Prospekan lagi, pendampingan lagi, bantu mitra kanan kiri, presentasi lagi, follow up lagi, mau jam berapapun, mau siang, mau malam, udah gak peduli lagi sama waktu. Yang penting gimana caranya saya bisa membantu mitra saya berbonus, dan saya bisa membuktikan kepada semuanya bahwa ini layak diperjuangkan bisnis ini. Dari antusias kita, dari semangat kita yang akan membawa mitra-mitra semangat. Dari semangat kita lah mitra kita akan semangat juga. Gimana gimana mitra kita mau jago closingan? Kalau misalkan kita sendiri aja sebagai upline-nya nggak closingan. Kebayang, ke mitra-mitra misalkan, oh ayo kita presentasi hari ini, yuk kita cari database hari ini. Tapi yang ngomongnya malah diam. Yang namanya leader, yang namanya upline ataupun sponsor, itu kita tuh harus mempunyai level yang tiga. Kita harus jadi contoh terhadap mereka, terhadap mitra-mitra kita. Kita harus jadi motivasi, kita harus jadi dari belakang untuk mendorong mitra-mitra kita. Dan kita harus jadi di samping untuk mendampingi langkah-langkah mitra-mitra kita. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, itu yang saya jalankan di bisnis ini. Saya mempunyai komitmen terhadap diri saya bahwa harus, bukan coba-coba lagi, bukan untuk melakukan yang terbaik, bukan, tapi harus. Siap ya, teman-teman semua. Semangat terus. Kalau misalkan, kebayang nggak kalau misalkan presentasinya seperti saya barusan menyampaikan materi, kalau mitranya akan ke bawah ya, ini. Dan itu yang saya jalankan. Gitu. Itu yang saya lakukan menjalankan bisnis ini. Bodoh amat. Ketika dapat penolakan, bodoh amat. Ketika ada yang menghina, bodoh amat. Yang penting saya sukses. Ada mentor saya kok yang ngebantu. Ada mentor saya yang memotivasi saya. Kalian misalkan saudara ataupun teman udah gabung, bodoh amat. Saya cari lagi yang mau menerima. Itu aja. Happy aja, enjoy gitu. Jangan dijadikan beban gitu. Seperti itu ya mungkin. Cuman karena kan di sini apa namanya nggak cuma saya saja yang berbagi pengalaman ataupun di sini saya bukan berarti mau menggurui ataupun mau mengajarkan Bapak Ibu semua. Di sini saya hanya mau berbagi pengalaman bahwa saya bisa di titik seperti saat ini tuh ya melakukan hal itu. Karena melakukan hal itu gitu. Saya bisa bisa apa namanya bisa di titik seperti saat ini tuh itu yang saya lakukan. Mau ditolak, bodoh amat. Mau diterima, alhamdulillah. Ketika dapat penundaan, alhamdulillah. Udah itu aja enjoy ya. Yang penting kita melakukan apa yang harus kita lakukan.
Jangan pernah melihat, wah saya mah kayaknya nggak mungkin sukses di bisnis ini. Bahasa itulah yang akan jadi doa. Tapi kalau kita harus sukses, harus berhasil, nah itu yang akan jadi kenyataan buat kita. Kalau misalkan kitanya ragu, gimana calon mitra kita mau yakin? Jadi seperti itu, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan nanti juga kalau misalkan teman-teman semua pengen belajar, karena kan saya kalau misalkan jawab satu persatu juga nggak akan cukup. Nanti bisa belajar, saya sudah sediakan materinya, cara presentasi, follow up, cara meyakinkan orang, tahapan-tahapannya seperti apa menjalankan bisnis ini. Udah saya share di YouTube saya, nanti bisa dicek YouTube-nya, nanti bisa belajar di YouTube saya. Saya udah apa setiap materi sama saya udah di-share dan itu salah satu fasilitas untuk teman-teman belajar di YouTube. Cara presentasi dan lain sebagainya semuanya udah disediakan di YouTube. Nanti materi-materinya bisa disimak juga dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau misalkan saya terlalu antusias ya, terlalu semangat ya karena inilah saya gitu. Saya mau presentasi, mau kayak gini ya kayak gini gitu. Nah, nanti bisa kalau TikTok saya ada ini Randy SSB Team sama Randy.id, RandyApriadi.id. Nanti bisa di-share, nanti teman-teman bisa dicek juga Randy SSB Team ataupun kalau misalkan YouTube ada juga Randy Apriandi Official. Jadi nanti teman-teman bisa belajar juga. Mohon maaf kalau misalkan ucapan saya ataupun cara saya menyampaikannya terlalu barbar gitu ya. Karena inilah kita kan jadi pejuang bukan mental kucing gitu ya. Jadi teman-teman harus semangat juga, harus yakin juga, karena keyakinan kita akan bisa meyakinkan teman-teman di luar sana. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Zoom ini menjadi dobrakan baru buat teman-teman semua. Jadi semangat baru. Ternyata mentor saya pun juga semangat, saya pun juga harus semangat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.